akun Pestal, yang apa hubungannya bisnis perusahaan yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi? Aku masih sedikit bingung. Coba jelaskan lagi apa itu analisis Pestal. Pestal itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Faktor-faktor yang ada di luar perusahaan yang mempengaruhi jalannya suatu bisnis. Oke, aku mulai paham. Terus bagaimana kaitannya dengan bisnis perusahaannya? Nah, ini yang penting. Perusahaan harus bisa memanfaatkan dan minimalisir ancaman dari faktor Pestal. Misalnya, jika teknologi berkembang pesat, perusahaan bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Betul. Atau jika ada perubahan regulasi, perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Wah, kayaknya kita harus segera menemui Pak Adi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ayo ke ruang Pak Adi. Tunggu dulu. Sebelum menemui Pak Adi, ada baiknya kita nyanyi dulu untuk menghilangkan stres. Wah, ide yang bagus. Apa lagunya? Periang. Ya, lagunya tentang analisis Pestal. Ini aku kasih lirik lagunya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Ekonomi sosial tak kalah menarik. Teknologi lingkungan dan legal juga. Untuk harus itu yang harus kita tahu. Bisnis ada strategi itu. Dapat peluang mengatasi resiko. Adaptasi dan inovasi kunci utama. Menjadi perusahaan kami dan kami. Kalian semua datang, ada yang bisa Bapak bantu? Jadi begini Pak, kami itu masih sedikit bingung dengan materi Pestal yang Bapak sampaikan. Bisakah Bapak mengulanginya secara rinci? Tentu dengan senang hati. Jadi, Pastel itu adalah kerangka analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Bisa Bapak contohkan masing-masing faktornya? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, faktor politik. Ini mencakup stabilitas pemerintahan, kebijakan, regulasi yang dikeluarkan. Lalu faktor ekonomi, apa saja yang termasuk di dalamnya? Faktor ekonomi meliputi kondisi makroekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Untuk faktor sosial, apa saja yang perlu diperhatikan, Pak? Faktor sosial berkaitan dengan demografi, gaya hidup, tren budaya, dan preferensi konsumen. Wah, ternyata cukup kompleks ya Pak. Lalu teknologi, lingkungan, dan legal gimana Pak? Faktor teknologi mencakup perkembangan inovasi dan adopsi teknologi. Faktor lingkungan terkait isu-isu lingkungan hidup, dan faktor legal berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi semua faktor Pestal ini harus dianalisis untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Begitu, Pak? Betul sekali. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor-faktor Pastel, lalu merumuskan strategi yang sesuai. Kami jadi paham sekarang Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima
senang melihat semangat kalian terus belajar dan terapkan pastel dalam strategi bisnis. Pak Adi, setelah memahami pastel, kami jadi ingin tahu lebih lanjut tentang analisis internal perusahaan. Apa yang perlu diperhatikan, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Analisis internal perusahaan juga sangat penting dilakukan. Analisis internal peta menuju sukses. Sumber daya kapasitas kompetensi inti. Kekuatan dan kelemahan diperhatikan sesama. Strategi pun disusun menjadi pilar. Wah, analisis internal ini juga sangat penting ya Pak. Kami jadi paham sekarang. Betul sekali, analisis internal dan eksternal akan memberikan gambaran utuh bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang kompetitif. Terima kasih Pak Adi, penjelasan Bapak sangat membantu kami memahami hal ini. Jadi, apa saja yang termasuk dalam analisis internal, Pak? Dalam analisis internal, kita perlu melihat sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia, finansial, fisik, maupun teknologi. Lalu bagaimana dengan kapabilitas dan kompetensi perusahaan? Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya secara efektif. Kompetensi inti adalah keunggulan unik yang sulit ditiru pesaing. Agar bisa menyusun strategi yang tepat, apa yang harus kita identifikasi? Kita perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan untuk dioptimalkan, kelemahan untuk diperbaiki. Thank you, teacher, thank you. You're the best teacher. And I'm only thanking you for everything you do. From the early morning of the setting of the sun, you will forget the words to make a rain in the sun. Thank you, teacher, thank you. You're the best teacher. And I'm only thanking you for everything you do. Thank you.